Di usia 12 sampai usia 18 ini harus benar-benar diperhatikan untuk yang memiliki weton Senen Pahing. Mengapa? Kita bahas di video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur yang ada di seluruh Nusantara? Semoga jenengan dalam keadaan sehat dan kita selalu berbahagia, sehingga kita menjalani hidup dengan rasa ikhlas dan tulus, sehingga semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih untuk teman-teman yang setiap saat bersama di video-video saya yang membahas tentang weton ya. Dan di saat ini saya akan mencoba membahas tentang weton Senen Pahing. Seorang Senen Pahing itu adalah weton yang juga memiliki kelebihan karena memiliki nabtu 13. Orang yang di bawah kuning lintang atau nabtu 13 ini biasanya karakter utamanya yaitu memiliki sebuah karisma pengasih ya, memiliki suatu pamor yang luar biasa, sehingga banyak sekali orang-orang yang menyukai dari karakter Senen Pahing ini. Walaupun kita kalau melihat sebuah karakter dari seorang Pahing itu memiliki karakter kepemimpinan yang sungguh luar biasa. Karakter kepemimpinan ini dimiliki oleh orang-orang Pahing, terutama Senen Pahing ini. Dan orang Pahing itu kalau punya suatu keinginan, ini semangatnya luar biasa, ibaratnya nggak bisa dibendung ya orang Pahing ini. Dan kalau orang Pahing ini karakternya keras ya, untuk berhadapan dengan orang Pahing itu tidak bisa dengan cara yang keras, tapi harus dengan ketulusan, dengan cinta kasih. Seorang Senen Pahing ini bisa untuk, ibaratnya bisa untuk menyatu atau bersama dengan seorang Senen Pahing. Tapi kalau dengan karakter-karakter yang keras, ini biasanya tambah keras atau tambah nggak karu-karuan. Nah, baik, kita bahas, coba teman-teman kita bahas selintas tentang bagaimana karakter dari sebuah aura perjalanan seorang Senen Pahing ya. Seorang Senen Pahing ini memang di usia balita ya, antara 0 sampai 6 tahun. Ini memang auranya aura redup atau rezeki mati. Biasanya anak-anak balita Senen Pahing itu seringkali memang yang namanya sakit atau penyakit ya, panas seperti itu sering sekali bagi seorang Senen Pahing karena auranya aura redup ketika waktu balita. Jadi kadang-kadang orang tua yang memiliki anak Senen Pahing ini kadang-kadang seringkali bingung kenapa balitanya sering sakit, kenapa balitanya ini sering sekali ke dokter, ke puskesmas seperti itu. Sampai bahkan ada yang bingung sampai cari paranormal. Kenapa ini anak saya? Nah, ini pengaruh dari sebuah aura ya, teman-teman. Semua garis kehidupan di masa balita untuk Senen Pahing ini akan berakhir ketika nanti usia 6 tahun lebih seminggu. Ini akan masuk ke sebuah aura, yaitu aura cukup, yang dimana balita itu sering sakit-sakitan. Ini sudah ada perubahan karena auranya sudah cukup ya. Tidak seperti balita di masa 6 sampai 12 tahun ini sudah auranya cukup atau pas-pasan, sedang saja. Nah, ketika nanti usia 12 lebih seminggu menuju 18, ini yang perlu diperhatikan bagi seorang Senen Pahing. Ini masuk ke masa-masa remaja, masuk ke masa SMP atau SMA ya, di mana di usia 12 ke 18 ini adalah masa pecah pamor. Auranya besar sekali. Ini pengaruhnya pada suatu pengaruh asmara kalau orang gitu. Jadi ibarat orang itu ketika pecah pamor itu akan tumbuh rasa mempesona atau membuat orang terpesona. Nah, ini terutama untuk anak-anak yang wanita atau gadis ya. Ini harus lebih waspada untuk orang yang memiliki anak Senen Pahing di usia remaja, karena dari yang kita tahu kebanyakan orang Senen Pahing itu karena nggak kuat di pecah pamornya,
ini banyak sekali yang menikah muda karena nggak kuat dengan pecah pamor. Makanya harus lebih waspada untuk orang tua yang memiliki anak remaja di weton Senen Pahing. Itu catatan ya, sebagai rambu-rambu saja, karena kita membaca atau melihatnya dari suatu kebiasaan aura di mana Senen Pahing memang aura pecah pamornya kuat sekali di usia remaja. Kemudian usia 18 lebih seminggu ke atas ini auranya bagus sekali. 18 ke 24 itu ibarat mau kerja, mau kuliah, itu arahnya bagus sekali. Atau ibarat mau merintis usaha itu sudah mampu. Apalagi nanti di usia 24 lebih seminggu ke 30, itu puncak kejayaan ya bagi seorang Senen Pahing. Jadi nanti ketika 24 ke 30 itu energi bekerja atau punya harapan keinginan harus dimaksimalkan. Itu siklus yang pertama untuk Senen Pahing. Kemudian di usia 30 ke 36 ini memang masanya rezeki mati atau aura redup untuk Senen Pahing. Ini harus waspada pula karena biasanya ini hubungannya dengan masalah pekerjaan atau karir. Di saat usia 30-36 ini lebih baik bekerja sama orang, pabrik, instansi atau perusahaan, itu lebih baik daripada merintis usaha karena auranya ini belum cukup biasanya kalau untuk merintis sebuah usaha atau bisnis. Kemudian di 36 ke 42 ini aura cukup atau sedang-sedang saja, atau ibarat pekerjaan atau rezeki itu pas-pasan. Biasanya seperti itu. Baru seorang Senen Pahing ini baru benar-benar bagus, itu malah usia cukup ya. 48 lebih seminggu ke atas, 48 ke 54, nanti puncak kejayaan ini usia 54 menuju 60. Itu untuk seorang Senen Pahing. Jadi konco-konco teman-teman yang memiliki weton Senen Pahing itu sekilas siklus dari sebuah perjalanan seorang Senen Pahing. Semoga kalau ada positif ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Seandainya ada hal yang negatif itu supaya bisa diredam dan diperhatikan supaya menjadi sebuah rambu-rambu. Semoga karakter-karakter baik dari seorang Senen Pahing ini juga bisa memberikan suatu motivasi yang bagus, juga bisa memberikan rambu-rambu supaya langkah-langkah kedepannya akan menjadi suatu hal yang lebih baik untuk seorang Senen Pahing. Baik, konco-konco dulur-dulur di seluruh Nusantara, mungkin sekilas pembahasan tentang weton Senen Pahing seperti itu, dan semoga bisa diambil pelajaran dan hikmah dan supaya bisa memberikan manfaat untuk jenengan yang punya weton Senen Pahing. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.